Shalom saudara-saudara, damai di hati. Puji Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah beranilah seperti Daniel. Boleh tolong mau menyanyi itu lagu sekolah minggu? Beranilah seperti Daniel. Saudara-saudara, kalau bicara soal Daniel, kita pasti ingat cerita-cerita guru-guru sekolah minggu waktu kita ada di sekolah minggu. Yang kemudian ketika anak sekolah minggu itu sudah menjadi guru sekolah minggu, mengajarkan lagi kepada anak-anak. Yang ada dalam ingatan kita tentang kitab Daniel adalah api yang menyala-nyala, dan yang kedua tentang apa? Tentang apa adik-adik? Kandang singa. Singa itu dia binatang apa dia, Kang? Sama dengan pus cuma dia mengeong, atau dia binatang buas? Dia adalah raja hutan. Saudara-saudara, bagian ini sangat panjang karena ini adalah satu cerita, ada 29 ayat. Dan salah satu tokoh yang menjadi favorit saya di Alkitab adalah Daniel. Karena kalau bicara soal Daniel, bicara kepada anak-anak remaja, anak-anak pemuda, saya selalu kembali kepada Daniel. Karena banyak hal yang bisa kita lihat dalam diri Daniel. Saudara, pasal 6 ini berbicara tentang, ini ada beberapa tokoh di situ ya, di pasal 6. Pertama tentang Darius. Darius adalah raja orang Media yang kemudian di kerajaan Media Persia, karena kerajaan Media Persia yang mengalahkan kerajaan Babel. Darius yang sudah masuk pada, kalau kita sekarang usia lansia, 62 tahun, kemudian dia menjadi raja. Dia menjadi raja atas 120 kerajaan. Jadi pada waktu itu diidentikan ini adalah seluruh dunia. Seorang raja yang besar, tetapi dia menempatkan orang-orang yang membantunya berdasarkan kapasitas daripada orang yang bersangkutan. Tidak peduli apakah dia bukan asli Babel atau bukan asli Media Persia. Tetapi ketika orang itu mempunyai kapasitas, kemampuan untuk ada kualitas dalam diri seseorang, dia mempercayakan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Tapi ternyata raja ini adalah seorang raja yang memperhatikan kehidupan bawahannya. Dia mengasihi, dia menyayangi Daniel. Dan dia adalah orang yang memperhatikan kehidupan Daniel, sehingga segala seluk-beluk Daniel di kerajaannya diketahui. Darius yang notabene adalah raja orang kafir, tetapi menaruh percaya kepada Allahnya Daniel, Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas alam semesta lebih daripada kuasa Darius. Kemudian ada pejabat-pejabat yang menjadi atasan daripada wakil-wakil raja di 120
20 kerajaan. Dia ada pejabat-pejabat, kemudian wakil-wakil raja. Mereka termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh raja untuk membantunya menyelenggarakan pemerintahan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, yang nyaman, aman. Tetapi para pejabat ini dan wakil-wakil raja adalah orang-orang yang menaruh iri hati terhadap seorang yang lain dari mereka. Orang buangan, tetapi mendapatkan tempat yang istimewa di kerajaan Media Persia. Mereka adalah orang-orang yang merancangkan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Mereka yang mengadukan kepada raja seseorang yang tidak bersalah. Tetapi seperti cerita seorang atau orang-orang yang ada di negeri orang sebagai orang buangan yang mengalami penganiayaan atau penindasan. Maka berlakulah bagi mereka ada istilah, siapa yang menggali lubang, dia akan masuk di lubang itu. Siapa mengusulkan masuk ke dalam gua singa, mereka akan masuk ke gua singa. Cerita tentang Mordekai berada di kerajaan Persia dalam kitab Ester. Haman yang membuat tiang sulaan untuk Mordekai, dia sendirilah yang disulahkan pada tiang itu. Bukan cuma sendiri, berjamaah bersama dengan keluarga. Kemudian ada tokoh Daniel. Daniel artinya Allah adalah hakimku. Allah adalah hakimku. Allah berarti Allah yang menghakimi dengan adil. Daniel ini adalah orang Israel, Yehuda. Ketika Raja Nebukadnezar, waktu itu Raja Babel, menaklukkan Yerusalem, maka orang-orang yang ada di Yerusalem diangkut ke tanah Babel, menjadi orang buangan. Kita tahu bahwa mereka ada di Babel selama 70 tahun. Dari orang-orang buangan, Raja Nebukadnezar, jadi waktu Daniel menuju ke Babel, masih kerajaan Babel. Kalau pasal 6 sudah kerajaan Media Persia. Media Persia yang mengalahkan Babel. Jadi ada 4 orang dari Israel, dari Yehuda yang dipilih. Raja Nebukadnezar bilang, pilihlah dari antara pemuda-pemuda yang gagah, badannya gagah, memiliki otak cemerlang. Mereka kemudian ini disendirikan untuk dilatih. Pada waktu itu kasih akan makanan raja, tapi bilang nyanda. Karena kalau makanan raja sudah didoakan sebagai cara orang kafir. Daniel dan teman-temannya, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, kemudian diganti nama mereka, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka minta, jangan kasih makan tuh makanan raja for torang. Torang cukup jo minum air dan makan sayur. Mana menjadi kurus? Coba jo pak torang. Kalau selama 10 hari, torang jadi kurus, torang mau ikut makan itu makanan raja. Ketika dicoba, ternyata badan mereka lebih kuat, terlihat lebih gemuk daripada yang lain. Di dalam air dan sayur itu terdapat kekuatan Allah yang memberi vitamin lebih dari sekedar air dan sayur. Sehingga mereka lebih dari yang lain. Mereka lebih berhikmat. Oleh karena itu mereka dipilih untuk menjadi orang-orang istana. Karena Nebukadnezar tahu mau pilih ini, dia tahu orang Israel kualitas. Tidak diragukan. Dan mereka termasuk Daniel dari kalangan kerajaan. Jadi keturunan raja ini Daniel. Di antara keempat temannya, Daniel memiliki kelebihan, yaitu apa?
dia dikaruniakan hikmat untuk dapat menafsirkan mimpi. Sehingga ada mimpi Nebukadnezar yang dia ceritakan, panggil. Coba diceritakan mereka kita pemimpi. Aneh lagi. Nggak tahu mimpi apa, kamu suruh tafsirkan. Daniel yang menyelamatkan para orang-orang pintar dalam tanda kutip di Babel. Jadi Daniel yang ketika berada di Babel itu dia ada rentang waktu 60 sampai 70 tahun, dari 605 sampai 630. Sepanjang ini kitab ini ditulis. Jadi dia ada rentang waktu 60 sampai 70 tahun ini kitab Daniel. Jadi Daniel ada dalam periode awal penawanan di Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar yang menawannya, lalu Belsasar, Darius dari Media, dan Kores. Di masa Raja Kores, masa 70 tahun orang Israel sudah ada di pembuangan, kemudian Tuhan memulangkan, tapi berkelompok ya. Ini di pertama, kedua, ketiga, dan keempat pulang kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Daniel dikenal sebagai seseorang yang berintegritas. Dia tidak hanya ini cuma dia berdoa, bersembayang, tetapi dia melakukan, tidak hanya terlihat dengan kasat mata, tetapi dia menghidupi apa yang dia doakan, apa yang dia minta kepada Tuhan. Daniel sekalipun berada di negeri orang, dia tetap tampil sebagai orang Yahudi. Daniel yang karena ketaatan kesetiaannya dijaga, dilindungi oleh Tuhan dan diberikan tempat yang istimewa di dalam kerajaan. Jadi ini pejabat yang membawahi 120 wakil raja, dan di antara 3 pejabat itu dia yang paling nomor 1. Kan aneh, ini bukan orang Babel, bukan orang Media Persia. Kenapa mendapat tempat yang istimewa? Kita ingat lagi dulu Yusuf ketika dia ada di Mesir. Ini orang Israel kemudian ke Mesir. Ternyata dia menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Menjadi nyata bahwa bagi orang yang taat dan setia, Allah selalu hadir. Pekerjaan Allah bagi orang Israel dipertontonkan kepada dunia. Mereka sedang bersaksi. Kemudian, saudara, Daniel adalah orang yang kemudian ketika dia menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, diadukan kepada raja. Karena ada aturan yang dibuat atas usul daripada pejabat dan wakil-wakil raja. Raja bikin akan peraturan, selama 30 hari ini tidak ada satu orang yang menyembah yang lain selain daripada raja. Mereka tahu bahwa Daniel tidak ada sehari pun tanpa berdoa kepada Tuhan. Karena 3 kali sehari dia berdoa. Daniel didakwa karena melakukan kewajiban keagamaannya. Dia dimasukkan ke kandang singa. Dia tidak takut. Danielnya nak pergi pak raja. Raja, nyak betul kita nyak begitu, nyanda. Atau dia nak pergi patu 3 tamang deng tu 120 wakil raja. Memang ngoni ini karang-karang cerita ngoni. Tidak. Tapi dia masuk ke kamar dan berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika dia dimasukkan ke dalam mulut singa, ke dalam gua singa, ada aktor lain yang berperan, yaitu malaikat Tuhan.
malaikat yang disuruh oleh Allah yang berperan kasih tutup itu mulut singa. Saya tutup tuh mulut singa buat seolah-olah ini singa sok kenyang. Sehingga dia sesok, dia pasti mau lihat ini mangsa. Malaikat Allah melakukan perintah Allah kepada orang benar. Dan dengan demikian Allah benar-benar telah berlaku adil sebagai hakim yang adil bagi Daniel. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari beberapa pemeran yang kita lihat dari kitab Daniel pasal 6 ini, kira-kira orang mulia itu siapa? Pertama kita melihat Allah. Allah melihat segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ada yang bilang, ini sehelai di rambut pun Tuhan tahu kalau mau ciri. Sisir dia mau ciri, Tuhan tahu dia mau ciri. Allah yang menurut pengakuan Raja Darius, sekalipun dia merajai 120 kerajaan, dia adalah yang lebih lagi berkuasa atas Raja Darius. Dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu mujizat ketika mulut singa itu terkatup. Itu adalah mujizat. Allah bekerja kepada umatnya. Dan Allah sedang menunjukkan kuasanya melalui Daniel kepada orang-orang kafir. Dan oleh karena itu kemudian Raja Darius mengeluarkan perintah. Ini sudah sebuah pengakuan. Jadi nguni ini ayat 27, bersama ini kuperintahkan bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Harus takut kepada Allahnya Daniel sebagaimana juga yang dia lakukan. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini berlawanan dengan Raja Herodes. Raja Herodes takut dia punya kuasa akan diambil oleh Yesus. Seorang raja yang lahir. Tapi Raja Darius memberikan sebuah pengakuan yang sungguh sangat luar biasa. Dan dia notabene adalah orang kafir. Al-Fajr kita waktu lalu, dia itu orang haram. Dia itu bagian dari onta yang haram, yang dilarang masuk kota Allah, dilarang masuk Yerusalem. Tetapi dia mengungkapkan pengakuan tentang Allahnya Israel. Kemudian kita melihat ada pejabat-pejabat yang ternyata tidak hanya terjadi waktu dulu, jadi dari dulu itu sudah ada dan tetap terjadi sampai sekarang. Biarpun sudah ditunjukkan ada akibat dari orang yang karang-karang cerita terhadap orang lain, tapi tetap terjadi sampai sekarang. Dan demikian ini satu contoh yang kurang baik dalam kehidupan bersama, yaitu kemudian menjatuhkan orang lain. Dimulai dari kerja Daniel, tidak ada yang dapat dia adukan. Karena Daniel kerja bagus, pemerintahan dia backing bagus-bagus. Maka orang cari dari sisi kepercayaannya. Tetapi Allah adalah hakim yang adil bagi Daniel. Oleh karena itu, apa yang diadukan mereka kepada raja, dorang alami malahan, ya, sampai kepada keluarga. Kalau kepada Daniel, singa tutup mulut, tetapi kepada mereka belum masih di mulut gua itu, katanya singa so remukan sampai dengan tulang-tulang. Jadi jang iko sama dengan para pejabat dan wakil-wakil raja seperti ini. Kemudian kita melihat
malaikat yang melakukan apa yang disuruhkan oleh Allah untuk menjaga, untuk melindungi Daniel. Dia adalah malaikat yang baik, yang melakukan karena dia cuma suruhan daripada Allah, dan dia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan tokoh sentral adalah Daniel. Beranilah seperti Daniel yang memegang teguh kebenaran. Orang banyak kali takut. Kalau orang so bilang sesuatu, orang so takut. Kalau orangnya bilang, saya berani kok ya. Ini ternyata kita, firman Tuhan bilang berani. Kalau Daniel itu dia melakukan sesuatu yang benar, apa yang harus ditakutkan? Karena Tuhan pasti akan bekerja sesuai dengan caranya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu semua sesuai dengan kasih karunia-Nya. Itu Daniel petamang 3 orang ketika disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, itu Raja Babel. Dorang bilang, sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah tidak akan melepaskan kami dari perapian, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Orang yang menyembah sekalipun kami harus mati, angus terbakar, kami tidak akan mengingkari iman. Ini adalah kesaksian daripada orang-orang Israel yang Tuhan pilih ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kafir. Kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Kita ada di dalam dunia ini dengan begitu banyak tantangan, godaan-godaan. Godaan iblis yang sering menggoda kita untuk menjadi seperti pembesar-pembesar itu. Oleh karena itu, kita harus taat dan setia dalam persekutuan kita dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya, dan orang benar akan selalu dijaga dan dilindungi. Dan orang-orang sekelompok para pembesar akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kira-kiranya bagian ini akan boleh menjadi sesuatu yang akan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjalani kehidupan dengan berlaku taat dan setia. Karena Yesus Kristus yang sudah setia menyerahkan hidupannya, nyawanya untuk kita, maka kita menjawabnya dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam persaudaraan yang rukun, melaksanakan bagian-bagian kita dengan penuh tanggung jawab, karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin.